Ya guys, hari ini aku bakalan ngejelasin ke teman-teman dua komponen penting yang harus teman-teman sisipkan dalam setiap kontennya. Jadi buat teman-teman yang kontennya pakai script ataupun yang tidak pakai script gitu ya, aku sarankan harus mencantumkan dua komponen ini. Kenapa? Karena komponen yang pertama itu dapat membantu membantu kontennya teman-teman supaya ditonton sama orang-orang gitu ya. Dan komponen yang kedua itu bisa membantu kontennya teman-teman supaya mendapat komentar dari orang-orang atau yang dalam tanda kutip di sini adalah netizen. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Ini dia. Ya, komponen yang pertama adalah hook guys. Nah, hook ini apa kak? Hook ini adalah pancingan awal biar orang itu berhenti scroll dan nonton video kita insya Allah sampai selesai gitu ya, kalau memang kontennya semenarik itu ya guys ya. Nah, hook ini biasanya terletak di awal kalimat konten kita. Kalau kita menggunakan voice over ataupun kalau kita menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang secara tertulis gitu ya, atau teks gitu di dalam videonya. Oke? Tapi sebenarnya hook ini tuh ada berbagai jenis guys. Ada yang bentuknya tulisan, ada yang bentuknya suara, ada yang bentuknya visual juga. Coba untuk kali ini kita spesifiknya atau konteksnya itu berbicara mengenai hook yang secara tulisan atau bisa juga kita voice over kan gitu ya. So ya teman-teman, silakan simak video ini sampai selesai supaya lebih paham cara penggunaannya seperti apa. Oke? Nah, itulah dia untuk definisi hook ya. Sementara untuk tujuan hook kita lihat lagi di bawah. Jadi fungsinya hook di sini itu adalah bikin orang berhenti dalam 3 detik pertama. Kalau misalnya dia lagi scrolling reels gitu kan, atau video on demand di Facebook. Nah, terus kalau hook ini tuh gagal di 3 detik pertama gitu, orang kayak nonton videonya malah kayak apaan sih nih video, skip gitu kan. Nah, videonya itu bisa jadi langsung kayak apa ya guys ya, kelewat oleh sistem rekomendasi atau kelewat oleh si penontonnya sendiri karena dia merasa nggak tertarik. Makanya penting banget teman-teman kalau konten itu pastikan 3 detik pertama atau 3-5 detik pertama gitu ya, teman-teman pasang hook yang benar-benar kayak bisa bikin orang itu yang ngerasa mereka perlu untuk nonton kontennya teman-teman. Oke? Nah, by the way, buat yang istilahnya pengen dapat hook-hook yang udah terbukti FYP di Facebook, teman-teman bisa ikuti playlist aku yang ini ya, podcast seputar hook spesialis. Di situ aku ngasih kelas gratis ya buat siapapun subscriber aku yang pengen belajar konten di Facebook. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Setelah dari tujuan hook, kita akan lihat langsung nih ya ciri-ciri hook yang kuat itu seperti apa, yang teman-teman bisa silakan catat di sini atau screenshot aja layar ini, oke? Nah, yang pertama cirinya itu adalah bikin orang penasaran ya, bikin audiens ngerasa penasaran, bukan bikin kita sebagai kreatornya yang penasaran gitu. Ya, jadi teman-teman harus pastikan elemen yang ini ya. Kemudian yang kedua adalah cirinya itu relate sama masalah audiens ya. Nah, ini yang perlu teman-teman sadari betul-betul ya. Teman-teman udah bikin konten yang menarik, udah bikin konten yang pakai hook, tapi kalau kontennya itu nggak relate sama penontonnya ya, atau nggak ada orang yang merasa bahwa mereka cocok dengan kontennya atau mereka nyambung sama kontennya, itu sama aja guys ya, sama aja dalam tanda kutip percuma kayak gitu ya. Jadi teman-teman penting nih di sini kalau udah konten pakai hook, pakai nanti komponen yang berikutnya yang akan aku jelaskan ya, kontennya itu juga harus menarik dan relate ya buat penontonnya. Oke, jangan cuma dipakai aja nih hooknya, tapi kalau kontennya ampas gitu kan ya, apa yang mau kita harapkan gitu ya. Nah, terus ciri yang ketiga ya, langsung to the point, no basa-basi. Jadi hook ini udah bukan lagi bagian kayak perkenalkan, nama saya Shirley, nah saya gini, saya udah ngonten di Facebook gini, saya berasal dari kota ini bla bla bla. Jangan pakai yang seperti itu lagi. Langsung aja masuk ke apa yang mau dibahas. Misalnya kalau teman-teman mau ngasih tahu nih 5 tanaman yang paling ampuh menyembuhkan diare misalnya ya, tanaman herbal gitu kan dalam tanda kutip. Nah, langsung tuh di awal videonya kasih tahu, inilah tanaman herbal yang bisa langsung nyembuhin diare kayak gitu. Oke? Paham ya maksudnya? Nah, itu contoh sedikitnya ya, contoh kecilnya ya dari hook yang dapat digunakan. Nah, terus yang keempat di sini cirinya adalah kalau bisa ada emosi ya. Emosi itu kita bisa lucu, sedih, marah, kaget. Jadi itu tuh wakilkan dengan ekspresi ya. Segimanapun bisanya teman-teman mengolah konten itulah. Kalau teman-teman tipikal yang kontennya itu tidak menampilkan wajah, ya zaman sekarang emoticon itu udah banyak banget guys. Teman-teman bisa manfaatkan emoticon itu sebagai perwakilan emosi yang ingin teman-teman sampaikan. Misalnya kalau kontennya seputar hal-hal yang bikin ngakak gitu kan, ya pajang aja di situ ya di awal emot atau gif ngakak gitu ya, kayak gini misalnya. Nah, jadi itu tuh bisa membuat penonton langsung menyadari bahwa ini yang bakalan di-spill kayaknya sesuatu yang lucu deh ya. Tapi ini sifatnya opsional ya untuk menggunakan emoticon dan sebagainya, ya intinya sekreatif mungkin lah guys ya, kalian mengolah konten kalian masing-masing gitu loh. Bagaimana caranya supaya bisa memberikan rasa emosi terhadap penonton ya. Nah, ini untuk cirinya ya guys. Nah, kemudian sekarang kita langsung masuk ke contoh kalimat hooknya. Nah, pertama di sini, pernah nggak sih ngerasa capek tapi nggak tahu kenapa gitu ya kan? Di sini orang-orang bakalan penasaran ya, apa ya yang bikin capek tapi nggak tahu kenapa gitu kan, atau mungkin si kreatornya juga bingung gitu ya, apa kira-kira ya gitu. Nah,
hal-hal yang seperti ini yang akan memicu rasa ingin tahu yang lebih dalam ya dari penonton. Mereka tuh pengen ya ngikutin lah gitu, kira-kira apa sih yang bikin capek tapi ya nggak tahu kenapa gitu kan. Misalnya rebahan sepanjang hari gitu, itu kan ya capek ya kalau kita rebahan mulu nggak ada kerjaan alias pengangguran gitu kan. Tapi kita nggak tahu kenapa gitu kita capek, karena rebahan sendiri kan kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, gitu cuman tiduran doang gitu kan, yang seharusnya itu bukanlah aktivitas yang melelahkan sebenarnya. Nah teman-teman boleh coba kontenin hal-hal yang seperti itu ya, agak unik sih itu ya. Nah terus contoh yang kedua, kalimatnya ini adalah, ini rahasia yang jarang dibocorin orang sukses. Nah kayak gini, jadi orang sukses itu kan biasanya mereka suka ngasih tips-tips tertentu gitu ya, gimana cara jadi kaya, gimana cara jadi sukses. Tapi akan ada saja hal-hal yang mereka tidak mau sampaikan secara terbuka, atau katakanlah itu sebuah privasi gitu ya, sehingga ya kalau itu dikasih tahu ke orang lain, nanti orang lain banyak yang tahu, nanti mereka banyak yang jadi kaya raya banget juga gitu kan. Nah teman-teman boleh bongkar tuh rahasia-rahasia seperti itu ya kalau tahu ya gitu. Oke. Nah balik lagi, ini konteksnya adalah hook ya, kalimat awal untuk mancing audiens supaya mau stay di konten kita gitu. Oke. Nah, terus untuk contoh skripnya ya, barangkali di sini teman-teman perlu gambaran secara konkret seperti ini yang bisa teman-teman langsung manfaatkan juga buat kontennya masing-masing kalau misalnya mau. Contoh skrip yang pertama itu adalah, lo kerja dari pagi sampai malam tapi dompet tetap tipis. Mungkin lo salah langkah dari awal. Nih, gue kasih tahu kesalahan yang sering banget dilakuin sama orang tiap hari gitu ya, atau dilakuin orang tiap hari yang serupa dengan lo misalnya kayak gitu ya. Nah itu hooknya agak panjang, tapi kalau misalnya mau dipersingkat sampai tanda tanya aja ya, sampai tipis tanda tanya itu ya silakan gitu. Nah intinya setelah dari hook ya langsung masuk ke isi, sampaikan gitu ya, apa ya, apanya gitu yang mau substansi dari kontennya. Nah terus di akhir baru kayak ya tambahin lagi kalimat, lo boleh follow kalau mau dapet tips selanjutnya kayak gitu ya. Nah itu untuk skrip yang pertama. Terus skrip yang kedua misalnya, jangan buka online shop sebelum lo tahu ini, banyak yang rugi karena satu kesalahan sepele ini, padahal solusinya gampang banget. Nah ini kalau misalnya kita ukur pakai durasi sekitar 3-5 detik ya guys ya, kalau diucapkan pakai suara gitu. Kalau dalam bentuk tulisan ya 1 detik aja sih biasanya. Kan orang langsung baca ya kalau pakai tulisan ya kan. Nah terus kemudian kalau udah dipasang hook ini ya tinggal ya kasih tahu isinya apa, substansi kontennya apa, terus baru di akhir nanti kasih kayak ya kalau lo paham kasih tahu gue di komen kayak gitu, biar buat make sure juga ya kira-kira yang nonton tuh pada dapet gak sih poinnya gitu ya kan. Nah ini untuk hook ya guys ya, contoh skripnya udah aku berikan, contoh kalimatnya udah aku berikan, dan sekali lagi aku ingatkan kalau mau dapet referensi hook yang udah terbukti FYP, silakan teman-teman ikuti playlist hook spesialis kelas creator FB gratis by Shirley Tri Lorenza. Alright, nah sekarang kita langsung lanjut ke komponen yang kedua yang gak kalah pentingnya dari hook, yaitu adalah call to action ya, atau CTA. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah ini tapi ya barangkali nggak paham gitu kan. So kalau nggak paham aku jelaskan nih ya, karena di Facebook kayaknya belum banyak yang tahu tentang CTA guys. Ya jadi CTA atau call to action ini adalah ajakan kepada penonton untuk melakukan sesuatu yang si creator ini minta kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat tujuan dari penggunaan CTA ini adalah ini merupakan hal untuk mengarahkan penonton buat follow, like, komen ya, atau nonton video lain, atau nonton videonya sampai selesai dan sebagainya kayak gitu. CTA ini bisa berada di awal video, di tengah video, atau di akhir ya, tergantung kontennya. Tapi umumnya CTA ini kebanyakan berada di akhir video sih. Cuman kalau teman-teman pengen naruh di awal juga ya silakan, nanti aku kasih contohnya ya. Kalau di tengah juga gampang banget nempatinnya, oke? Tapi sebelum ke contoh, kita masuk dulu nih ke bagian ciri-cirinya. Teman-teman harus paham ya. Kalau teman-teman nonton konten terus ngedengar orang si creator itu nyuruh sesuatu, berarti dia sedang melakukan CTA kayak gitu ya. Nah, ciri yang pertama itu adalah simple dan jelas ya CTA ini. Kayak ya sesimpel kita nyuruh orang lah kayak gitu ya. Terus ciri yang kedua adalah nadanya itu adalah nada ajakan ya guys ya, atau sifatnya itu persuasif gitu, mengajak ya. Dan perlu dikutip bahwa mengajak di sini bukan berarti nyuruh-nyuruh gitu guys. Karena kan nyuruh sama ngajak itu beda ya konteksnya. Kalau nyuruh itu kita cenderung ngasih instruksi yang terkesannya kita memerintah, seakan-akan kita adalah bos. Nah, tapi kalau mengajak itu ya udah sesama kita ya, kita bawa gitu. Kita minta untuk ikutan melakukan hal yang sama seperti yang mungkin kita lakukan juga untuk creator yang lain kayak gitu ya. Nah, terus ciri yang ketiga adalah kadang-kadang ini tuh diselipin dalam cerita biar nggak kaku. Nah, jadi ada sejumlah creator yang ketika dia melakukan call to action itu kelihatannya kayak nggak natural nih orang nih, kayak kelihatan banget baru belajar bikin skrip gitu loh. Tapi ada juga orang-orang yang udah jago banget di kontennya, dia mengolah call to action itu seolah-olah itu adalah bagian yang bukan call to action gitu, sehingga para netizen pun ya tanpa sadar mereka
terhipnotis dengan call to action yang bersangkutan sampai mau memberikan komentar, ya. Nah, ini tambahan informasi juga bahwa berkat call to action inilah biasanya orang itu mau komen di konten kita, guys. Ya, makanya komponen ini aku bilang penting banget ya selain hook gitu, oke? Nah, setelah dari ciri, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Contoh kalimat call to action-nya itu adalah yang pertama misalnya, siapa yang baru tahu fakta ini? Nah, kan kalimat tanya nih. Ini letaknya di ujung video misalnya ya, kalimat tanya gitu kan. Nah, orang yang merasa mereka mendapat pertanyaan itu ya, mereka akan jawab tuh di komen biasanya. Ya, nah secara tidak langsung call to action yang pertama ini nih itu mengajak orang untuk berkomentar gitu guys, tanpa kita harus meminta mereka untuk komen ya guys, ya tanpa kita harus ngomong gitu. Tapi dengan kita bertanya mereka mau komentar kayak gitu kan. Biasanya ini ampuh banget aku gunain gitu ya. Terus yang kedua contohnya itu adalah kalau mau nambahin tips lainnya drop di komentar ya. Nah ini ada kalimat komentar. Ada kata komentar. Jadi kita terang-terangan minta orang berkomentar untuk nambahin tips lainnya kalau misalnya kita menyampaikan sebuah tips tertentu. Nah, ini juga kayak menggambarkan kita memberikan ruang diskusi yang sangat terbuka bagi siapapun netizen yang ingin mengutarakan pendapatnya berkaitan dengan konten yang kita buat, yang kita publikasikan gitu ya. Sehingga ya teman-teman mungkin nanti akan mendapatkan citra sebagai creator yang open minded lah, creator yang terbuka dengan segala bentuk diskusi lah. Nah, itu bagus ya untuk personal branding, guys. Oke. Dan ini juga biasanya aku gunakan di konten-kontenku di halamanku gitu ya, di reels yang aku publish setiap hari gitu. Ya nggak semuanya bentuk CTA-nya kayak dua ini, tapi ya dua CTA ini sering aku gunakan gitu loh. Karena memang ya aku suka gitu ketika aku menyampaikan informasi, ya aku nanya ke penontonku kira-kira tahu nggak fakta ini gitu. Ya kan kalau mereka nggak tahu kan ya tandanya kita menyampaikan informasi itu tuh bermanfaat gitu ya buat mereka jadi mendapatkan pengetahuan baru gitu kan. Nah kemudian untuk ya CTA yang kedua ya kalau misalnya aku nyampein list sesuatu nih misalnya ya hal-hal yang difavoritkan orang-orang gitu atau hal-hal yang sifatnya kayak unik gitu kan. Nah kalau penontonku tahu lagi yang lain referensinya, ketika aku minta mereka untuk nambahin ya mereka bakalan nambahin dan ya di situ ada timbal balik ya antara kontenku dan mereka gitu loh. Kayak gitu ya gambarannya. Jadi teman-teman silakan bisa coba CTA ini kira-kira bakalan ampuh nggak ya di kontennya teman-teman gitu ya. Nggak bakalan tahu kalau nggak dicoba guys. Oke, nah ini untuk contoh kalimatnya ya. Nah sekarang kita masuk ke contoh skripnya misalnya ya. Nah, skripnya itu terdiri dari sistematikanya adalah yang pertama hook pastinya, yang kedua isi, kemudian baru yang ketiga itu adalah CTA ya. Kalau lo ngerasa pernah ngalamin hal kayak gini juga, coba cerita di komentar ya. Siapa tahu bisa bantu yang lain juga. Nah ini mungkin kayak buat konten ini ya, hal-hal yang pernah dialami oleh orang lain atau oleh si creator itu, dan itu tuh kayak bawa dampak apa gitu, dampak buruk atau dampak negatif atau dampak apalah gitu kan. Nah terus itu bagian hooknya, nah terus di isinya dia jelasin dia pernah ngapain aja sebelumnya. Nah sampai kemudian di call to actionnya dia minta orang lain untuk cerita juga gitu kalau pernah ngalamin hal serupa seperti yang udah pernah dia alamin kayak gitu ya. Ini biasanya hal-hal yang sifatnya itu traumatik ya guys ya, kayaknya gitu. Ya teman-teman bisa rangkai aja lah. Dan kalau misalnya nggak mau CTA-nya sepanjang ini ya, kan ini ada sekitar 3 kalimat ya, 2 kalimat ya untuk contoh yang pertama ya kan, tapi kalimat pertamanya itu lumayan panjang. Jadi teman-teman bisa dipersingkat aja, sepandai-pandai aja lah ya gitu, oke? Nah terus contoh yang kedua adalah hook, isi, seperti biasa ya, sistematikanya masih sama. Masih banyak trik kayak gini yang bakal gue bahas di video berikutnya. Silakan follow biar nggak kelewat. Nah, kayak gini. Ini tuh sering banget digunakan sama creator TikTok, guys. CTA yang seperti ini ya. Karena ya creator TikTok itu udah paham banget tuh sama hook dan CTA. Sekarang tinggal kita yang di FB nih yang nggak boleh ketinggalan gitu kan. Makanya aku yang alhamdulillah juga punya pengalaman sebagai creator di TikTok ya, sampai hari ini masih aktif gitu kan. Jadi aku share nih ilmu-ilmu yang aku dapatkan di TikTok, aku share ke Facebook supaya teman-teman di Facebook itu ya bisa tahu juga gitu kan trik-trik konten zaman now yang itu tuh ya ampuh banget sih kalau di TikTok untuk memancing pemirsa supaya lebih banyak ya mendapatkan engagement yang tinggi kayak gitu, oke? Nah, sampai di sini untuk contoh script reelsnya. Nah, gimana kalau misalnya CTA-nya itu kita taruhnya di bagian akhir video gitu ya, atau di tengah-tengah mungkin ya. Nah, kalau di akhir video itu bisa dengan kayak pas videonya masuk nih ya, orang nemu videonya teman-teman ya, jadikan CTA itu sebagai hook gitu. Dengan kalimat bisa kayak gini nih di contohnya nih. Lo jangan skip video ini kalau nggak mau nyesel seumur hidup ya. Terus baru dijelasin isi, terus CTA lagi di akhir gitu. Komen kalau lo mau informasi seperti ini lagi, seterusnya kayak gitu ya. Itu CTA yang di akhir misalnya. Nah kayak gitu guys. Jadi sometimes memang CTA ini bisa jadi hook ya, kalau teman-teman pinter ngolahnya, oke? Ingat kalau pinter ngolahnya.
Ya kalau ngerasa nggak tahu cara ngolahnya gimana, berarti teman-teman belum pinter dah gitu aja. Nah kalau misalnya CTA-nya berada di tengah-tengah tuh gimana kak? Ya gampang aja sih, misalnya kayak hook ya, hook isi terus CTA ya, terus isi lagi gitu kan, bagian dari isi lagi, nah terus baru CTA lagi di akhir, misalnya kalau CTA-nya mau 2 gitu ya. Nah kalau di tengah-tengah video itu tuh CTA-nya bisa kayak gimana, informasinya bermanfaat gak? Tetap tonton video ini sampai selesai ya kalau misalnya kamu mau tahu informasinya secara lengkap. Nah kayak gitu. Nah untuk CTA yang berada di tengah itu tuh biasanya digunakan di video panjang ya, karena kalau video panjang itu kan durasinya kita nggak terbatas ya, jadi kita mau ngomong sepanjang lebar apapun ya terserah gitu kan, oke aja gitu kan. Sementara kalau di Reels aku nggak saranin ya menggunakan CTA di tengah-tengah ini, soalnya takutnya durasinya nggak kesampaian gitu guys, karena kita di Reels Facebook itu hanya 90 detik ya maksimalnya kayak gitu. Jadi ya teman-teman pertimbangkan aja lah gitu. Kalau saran aku untuk Reels itu ya CTA-nya di akhir aja ya, atau di awal gitu kan sebagai hook ya. Dengan sistematika ya bisa CTA isi CTA atau hook isi CTA kayak gitu ya. Nah silakan teman-teman praktikan, kira-kira bakalan ampuh atau enggak untuk kontennya teman-teman. Ya gimana, dapat dipahami dengan baik ya. Semoga teman-teman bisa mengamalkannya dan bisa bermanfaat bagi kontennya, bisa mendapatkan banyak views, bisa mendatangkan banyak penghasilan kalau udah monet ya, dan bisa memancing mungkin monetisasi konten bagi yang belum dapat monetisasi konten gitu ya. So terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai, dan aku mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang mungkin dirasa kayak kak kurang tepat kak penjelasan yang ini kak. Ya udah teman-teman silakan koreksi aja di kolom komentar. Aku bakalan berterima kasih banget kalau teman-teman mau mengoreksi gitu ya. Dan disclaimer ya, atau perlu diingat bahwa kalau misalnya teman-teman menyisipkan 2 komponen tersebut ya pastikan kontennya teman-teman juga menarik. Jangan cuma secara formalitas menyisipkan hook dan call to action tapi kontennya nggak menarik. Nah kalau kontennya nggak menarik meskipun udah pakai hook dan call to action ya sama aja, 1 kali 0 sama dengan 0 gitu ya. Jadi ya make sure segala hal teman-teman udah bikin konten yang menarik ya bagi audiensnya terutama, dan teman-teman juga menyisipkan hook dan call to action supaya bisa pertama memancing orang supaya mau stop scrolling dan nonton videonya teman-teman, dan kedua supaya mereka mau memberikan komentar. Share video ini kalau dirasa bermanfaat, dan subscribe channel ini kalau dirasa kamu suka nih konten-konten yang seperti ini di channel ini. Kita ketemu lagi esok hari di video berikutnya insyaallah. Sampai jumpa dan bye-bye.